Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi sama aku Bang Indra. Jadi kali ini aku bakal sedikit jelasin tentang Fibonacci. Oke ya. Jadi mari kita mulai. Dengan memahami konsep dasar dari struktur pergerakan harga di market, pada dasarnya apapun instrumen yang kalian tradingkan, entah itu forex, kripto ataupun saham, kalian akan selalu melihat bahwa harga tidak pernah bergerak lurus dalam satu arah ya, melainkan membentuk gelombang yang terus berulang ya. Gelombang ini terdiri dari dorongan impulsif, lalu di sini ada pullback sebelum melanjutkan tren utamanya. Nah, pola sederhana ini sebenarnya mencerminkan sifat alami market yang bersifat fraktal ya. Dan semua ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari perilaku kolektif para pelaku pasar. Ketika sentimen market cenderung bullish, para trader dan investor mulai merasa optimis nih. Mereka berebut untuk membeli sehingga mendorong harga naik dengan cepat dalam sebuah dorongan impulsif ya. Namun kenaikan itu tidak berlangsung tanpa syarat. Pada titik tertentu ketika harga naik mulai cukup tinggi, sebagian trader mulai merasa bahwa harga sudah terlalu mahal dan mereka akan mulai mengambil keuntungan. Di sisi lain ada juga yang mulai membuka posisi short selling karena melihat potensi penurunan harga, sehingga muncullah pullback atau retrace tadi di sini ya. Sebaliknya ketika sentimen market sedang bearish atau sedang turun dan trader merasa pesimis terhadap pair yang mereka tradingkan, mereka cenderung akan melakukan penjualan sehingga harga terdorong turun dalam pergerakan impulsif ke bawah ya. Saat harga turun terlalu jauh, sebagian trader mulai melihat harga sudah terlalu murah nih, lalu kembali melakukan pembelian. Nah, dan hal ini yang kembali memicu terjadinya retracement ya. Nah, sebagian trader juga ketika kita mampu mengidentifikasi dengan cepat kapan sebuah pullback berakhir dan kapan pergerakan impulsif berikutnya dimulai, saat itulah kita bisa menangkap peluang buy atau sell di level harga yang benar-benar ideal. Dan disinilah peran Fibonacci retracement menjadi sangat penting ya. Nih, level-level Fibonacci retracement digambarkan sebagai serangkaian garis horizontal pada chart harga. Garis-garis ini dapat membantu kita mengantisipasi di mana harga berpotensi untuk berhenti, berbalik atau melanjutkan pergerakan harga ke arah tren utama. Nah, level retracement seperti 0382, lalu ada 0618, terus ada 0786, seringkali berfungsi sebagai support saat tren naik atau resistance saat tren sedang turun. Nah, kenapa? Karena di titik-titik inilah banyak pelaku pasar kembali melakukan transaksi untuk masuk posisi searah dengan tren sebelumnya. Akibatnya harga cenderung bereaksi pada level tersebut, entah itu memantul atau setidaknya tertahan sementara. Nah, sekarang aku bakal tunjukin cara bagaimana menggunakan level-level retracement ini langsung ya. Ini ada contoh. Nah, di sini. Nih, bayangkan kita lagi ngamatin sebuah pergerakan uptrend ya, yang ditandai oleh rangkaian pergerakan impulsif yang diseling oleh koreksi kecil. Nah, di sini kita dapat mengidentifikasi swing high dan swing low terakhir dalam pergerakan uptrend ini, dan kita akan menunggu terjadinya pullback ya untuk open posisi buy searah dengan tren utama. Nah, disinilah kita akan menggunakan tools Fibonacci retracement untuk menentukan zona entry yang potensial. Caranya cukup sederhana. Nih,
Aku ada contoh di sini cara menarik Fibonacci-nya. Cukup arahkan, kita ulang aja. Cukup arahkan dari swing low di sini. Ibaratnya kalau kalian sedang mengidentifikasi tren, di sini lagi tren naik atau lagi bullish. Sini kalian cari harga paling rendah ya, harga paling rendah yang terakhir atau yang terdekat, lalu tarik ke harga paling atas yang terbaru. Nah, di sini. Bisa di sini, bisa di sini juga. Misalkan di sini ya. Atau bisa di sini. Misalkan di sini deh. Nah, setelah itu level-level retracement akan muncul di sisi kanan chart. Nah, menandai area potensial tempat harga bisa bereaksi. Nah, ketika harga mulai mengalami pullback menuju salah satu level tersebut, area ini seringkali bertindak sebagai zona support sementara, tepat di mana tekanan beli bisa kembali muncul dan mendorong harga melanjutkan tren naik yang sedang berlangsung. Namun ada satu poin penting yang wajib kalian ingat, pullback. Nah, pullback ini bisa muncul dalam berbagai bentuk dan kedalaman, tergantung dari kekuatan tren yang sedang berlangsung ya. Jika kalian melihat tren yang kuat ditandai dengan pergerakan impulsif yang dominan atau tekanan yang dominan ya, kita ikuti fase pullback yang cenderung lemah ya. Maka kalian bisa mulai fokus mengamati di sekitar level Fibonacci 0382 hingga 05 ya. Alasannya pada kondisi ini buyer biasanya masih agresif mempertahankan kontrol ya, kontrol sehingga harga cenderung tidak terkoreksi terlalu dalam sebelum melanjutkan tren naiknya. Nih, ini ada contoh, ini ada pullback yang lemah. Jadi kalau pullback lemah, dia akan masuk atau menguji level Fibonacci 0,3 sampai 0,5 ya. Nah, sebaliknya jika tren atau pullback yang terjadi ini cukup dalam atau cukup kuat, dia akan lebih sering menguji level Fibonacci 0,6 sampai 0,7. Nah, jadi mungkin kalian bertanya-tanya, Bang, cara mengetahui pullback yang lemah dan pullback yang akan dalam itu gimana, Bang? Nah, kuncinya kalian lihat reaksi candlenya. Kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat batang atau sumbu yang terjadi. Misalkan di sini baru terbentuk resisten dan kalian hiraukan aja candle yang ini ya. Candle yang ini belum terbentuk. Lah, selama candle ini nanti akan terbentuk, kalian lihat reaksinya. Apakah nanti candle yang terbentuk ini reaksinya kencang atau lemah. Nah, kalau candlenya itu normal atau standar lah ya, nggak terlalu jahat-jahat banget, mungkin dia akan terbentuk pullback yang lemah, atau nantinya dia akan cuman menguji area Fibonacci 0,3 sampai 0,5. Lah, kalian nanti bisa tarik itu dari harga paling bawah ke harga paling atas atau dari support ke resisten ya. Sementara ketika dia akan mengalami pullback dalam, pasti kalian akan melihat reaksi candle yang cepat ya, atau istilahnya kalau yang sering kita sebut candle jahanam lah ya. Candle pasti akan bergerak dengan cepat dan dengan agresif. Nah, itu menandakan akan terjadinya pullback yang dalam. Nah, kalau pullback yang dalam biasanya dia akan memasuki atau menguji area Fibonacci 0,6 sampai 0,786. Nah, di situ. Jadi untuk menarik Fibonacci ya, itu sebenarnya simple. Kalian tinggal cari harga paling bawah yang sudah terbentuk dan harga paling atas yang baru terbentuk. Nah, nanti di situ akan kalian bisa menarik
tools Fibonacci. Nah, di sini. Nah, ini kalian bisa lihat di sini dia menguji 0382 karena di sini termasuk pullback yang lemah juga. Lihat runningnya berapa pips di sini. Tuh ya, lumayan sekitar hampir 300 pip hanya menggunakan tools Fibonacci. Nah, mungkin segitu dulu materi tentang Fibonacci yang bisa saya jelaskan, Bang Indra jelaskan. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti kita akan ulas lebih dalam di kesempatan yang berikutnya ya. Oke, sekian dari saya Bang Indra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.